mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Berdamai adalah lebih baik, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasul khair, dan berdamai itu lebih baik bagi keduanya daripada berpisah, daripada bercerai. Berdamai lebih baik bagi anak daripada mereka terbengkalai, tidak terurus. Berdamai lebih baik daripada mereka bercerai. Perceraian adalah rayuan iblis dan termasuk perbuatan Harut dan Marut. Jadi suami istri dianjurkan mereka untuk segera mendamaikan, tutup rapat-rapat dan memohon kepada Allah. Bukan berarti bercerai itu tidak dibolehkan dalam Islam, boleh, dibolehkan dalam Islam. Tapi kita berusaha bagaimana supaya rumah tangga ini tetap terbina sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ketika akan terjadi perceraian, seorang suami berpikir tentang dirinya, istrinya, dan anaknya. Begitu juga seorang istri, begitu juga dia berpikir, supaya disatukan hati lagi, dan kemudian tetap terbina rumah tangga ini mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian saya ingatkan juga kepada istri, tidak boleh gampang menuntut cerai. Bercerai tidak artinya meminta cerai kepada suami, tidak dibolehkan. Bahkan Nabi bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi maba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Siapa saja wanita yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang benar, maka haram atasnya aroma surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi, Ibnu Jarud, dan yang lainnya dari sahabat Thauban. Jadi seorang istri tidak boleh gampang untuk menuntut cerai kepada suaminya. Atau seandainya kalau suami punya istri lagi, nggak boleh diminta cerai. Atau dia menyuruh suami menceraikan istrinya yang kedua atau yang ketiga, tidak dibolehkan dalam syariat Islam ini. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan, dan kita selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita selalu berdoa kepada Allah yang diajarkan, yang termaktub dalam surah Al-Furqan, yaitu doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Di setiap keluarga selalu mendambakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, diliputi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, setiap suami dan istri harus berusaha untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingatkan lagi, ini pertanyaan, setiap pertanyaan hanya satu aja, karena banyak yang hadir dan tidak semua pertanyaan sanggup saya jawab. Jadi yang bisa saya jawab, yang tidak, wallahu a'lam. Apabila seorang istri sudah 2 kali melahirkan dengan sesar, kemudian dia berusaha untuk mengatur jarak kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi, apakah dibenarkan? Sebenarnya ada cara yang tidak dengan menggunakan alat kontrasepsi, yaitu dengan azal, coitus interruptus, artinya senggama putus. Itu dibolehkan menurut syariat Islam, azal. Artinya ketika sperma itu akan keluar, maka dikeluarkan di luar rahim. Itu lebih aman dibandingkan dengan alat kontrasepsi, karena itu berbahaya buat si istri dan juga suami. Artinya untuk dia mengatur, karena problemnya kondisi dia sakit, dan ini pun ditanyakan kepada dokter yang ahli. Tapi kalau tujuannya untuk membatasi, dalam Islam tidak dibolehkan. Membatasi kelahiran tidak dibolehkan dalam Islam. Fatwa para ulama itu mengharamkan. Bagaimana apabila seorang suami karena suatu penyakit tidak dapat memberikan nafkah kepada si istri? Bagaimana jalan keluarnya? Ya, kalau umpamanya ini bisa terjadi, umpamanya suami itu punya penyakit lumpuh, terjadi nggak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, bagaimana solusinya? Solusinya mestinya yang memberikan nafkah wali
artinya saudara dari si laki-laki. Yang pertama, saudara dari laki-laki ini membantu. Kewajiban saudara laki-lakinya atau orang tua si laki-laki ini membantu anaknya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau memang tidak sanggup juga dan dia harus memberikan nafkah kepada istri dan juga anaknya, maka si istri terpaksa harus mencari nafkah. Kalau memang tidak ada yang bisa memberikan nafkah, kewajiban si istri untuk mencari nafkah. Karena kondisi darurat. Sebab dalam kaidah disebutkan ad-darurat tubihul mahdzurat. Yang darurat membolehkan yang dilarang. Bagaimana tentang adanya ulama-ulama yang tidak menikah? Ulama tidak menjadi contoh panutan kita. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ulama atau Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah atau fil ulama. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan hari akhir dan banyak dia mengingat Allah. Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan dia banyak mengingat Allah. Contoh kita Rasulullah, contoh teladan kita Rasulullah. Kalau ada ulama yang tidak menikah, bukan contoh kita, dan kita tidak tahu bagaimana dengan alasan mereka. Mereka tidak menikah, tapi nggak boleh jadikan contoh. Contoh kita Rasulullah. Contoh kita Rasulullah, contoh kita para sahabat radhiyallahu majma'in. Rasul menganjurkan untuk menikah dan Rasul melarang keras untuk membujang. Melarang keras Rasul untuk membujang. Lebih besar mana berbakti pada seorang wanita kepada suami atau kepada orang tuanya? Kalau dia sudah nikah, kewajibannya yaitu kepada suaminya. Karena si wali wanita ketika akad itu, si wali sudah menyerahkan anaknya yang perempuan ini kepada suaminya. Orang tua tidak tanggung jawab lagi. Apabila terjadi kesalahan, kekeliruan dari si anak ini, orang tua nggak tanggung jawab. Yang tanggung jawab suaminya, dunia dan akhirat. Makanya kewajiban yang terbesar kepada suami. Karena itu Nabi mengaitkan surga dan neraka kepada suami. Jadi apabila si istri ini taat kepada suaminya, dia akan masuk surga. Kalau si istri ini durhaka kepada suaminya, maka dia akan masuk neraka. Ya, kalau si istri dia taat kepada suaminya, dia akan masuk surga. Kalau dia tidak taat, dia masuk neraka. Tapi tetap suami menganjurkan si istri untuk berbuat baik pada orang tuanya. Tetap nggak boleh suami melarang si istri untuk berbuat baik pada orang tua, nggak boleh. Tetap dianjurkan untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Bagaimana hukumnya memberikan penghasilan separuh untuk istri dan juga separuhnya lagi untuk orang tua? Dia seorang laki-laki, dia punya kewajiban kepada orang tuanya tetap. Meskipun dia sudah punya istri, punya anak, punya cucu, kewajiban laki-laki tetap kepada orang tuanya wajib. Apalagi kalau si orang tua ini miskin, maka dia tinggal bagi, dia harus atur. Dia memberikan nafkah kepada istrinya, dia juga bisa memberikan nafkah kepada orang tuanya, tinggal diatur. Dan insya Allah dengan memberikan nafkah kepada orang tuanya tidak mengurangi insya Allah rezeki dia. Dengan memberikan nafkah kepada orang tua insya Allah akan membawa kedamaian dalam rumah tangganya. Dan si istri harus bisa memahami tentang ini. Istri harus bisa memahami, mendukung suaminya. Bagaimana si suami untuk berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada sanak kerabatnya, yang dengan itu akan membawa barokah dalam rumah tangganya. Kalau kita sudah menikah, bagaimana bentuk berbakti pada orang tua? Artinya, ya setelah kita menikah tetap kita berusaha untuk hubungan dengan orang tua, menengok orang tua, ziarah ke rumah orang tua. Karena mendatangi orang tua, silaturahmi. Makanya berbuat baik pada orang tua disebut dengan bir, lebih tinggi dari silaturahmi. Birrul walidain. Lebih tinggi silaturahmi.